Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Saputra Gamuri, pendamping sosial Kabupaten Asahan, Kecamatan Pulau Rakyat. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas akhir modul 2 sesi 1, memahami permasalahan stunting. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan bersama. Bermasalah karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam pertemuan kelompok yang berkah ini. Salawatullah salam Habibah Ibu Muhammad SAW. Mungkin Ibu sudah pernah kita pertemuan kelompok sama Pak dulu ya, namanya P2K2 kan Bu. Kan pernah ada masalah ibu hamil segala macam. Dan ini kali ini kita masuk ke masalah tentang stunting. Kira-kira Ibu tahu nggak apa itu stunting? Belum tahu, belum pernah Ibu dengar tentang mana tahu dari bidan-bidan, dari orang masyarakat yang segala macam. Belum ada. Kenapa stunting itu adalah gagal tumbuh kembang anak akibat gizi buruk. Kenapa? Mungkin anak itu contohnya lagi anak itu usia 3 tahun dengan temannya yang usia 3 tahun, yang satu tinggi yang satu pendek. Itu bisa disebabkan salah satunya permasalahan stunting. Karena dampak kenapa terjadi anak stunting? Kira-kira mungkin jadi dalam masa ibu mengandung mungkin kurang makan makanan yang bergizi, sanitasi atau air yang kurang baik, ataupun dampak lingkungan yang kotor. Sambil kita tengok videonya dulu Bu ya, mungkin biar kita paham maksud dan tujuannya. Kenapa dia anggap sebagai anak itu sebagai pohon Bu? Anak itu kenapa dianggap seperti pohon? Kalau dia akar dia seperti orang tua berperan dan membimbing anak memiliki landasan hidup yang kuat, mengajarkan, menerapkan nilai-nilai agama dan norma-norma. Kenapa? Jadi kan nanti dia berdampak ke depannya sehingga dia tumbuh dewasa, dia mau memahami perilaku yang baik, agama yang baik, tahu mana yang baik dan buruknya. Melatih kecapan selanjutnya kenapa sebagai kita ibarat tadi seperti pohon? Karena melatih kecakapan hidup dan keterampilan anak dalam bersosial. Terkadang kan anak kalau dia tidak diajari mungkin sesama teman-temannya mungkin dia kan agak apa dibilang itu namanya, anak ini kan ada yang bangsa yang pendiam yang tidak bisa berinteraksi, salah satunya seperti itu. Yang ketiga kenapa itu sebagai ibarat sebagai pohon ini ada macam ada terutama akar yang saya bilang tadi, sebagai orang tua sebagai memperkenal menerapkan nilai-nilai agama dalam hidup anak. Yang kedua tadi melatih cakapan dan keterampilan sosial anak dalam artian berinteraksi dengan teman-teman lain, orang lain. Yang ketiga kenapa itu
dianggap sebagai pohon dari nilai apanya akarnya menjadi panutan dan model selalu ditiru dan dicontoh oleh anak. Apapun yang diperbuat orang tua, pasti anak akan mengikuti. Baik buruknya perilaku orang tua, pasti anak akan mengikuti tingkah laku pola pikir orang tua itu sendiri. Mengapa tadi kan dilihat tadi di video kan seperti pohon. Kenapa orang tua itu sebagai pohon? Yang tadi kan pertama akar, yang kedua itu batang. Kenapa dianggap sebagai batang? Karena orang tua menyediakan tempat tinggal dan pakaian yang aman dan nyaman bagi anak. Karena ibu yang memperlengkapi kebutuhan sekundernya. Segala kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, rumah, lain sebagainya. Yang kedua, memberi makan yang bergizi agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik. Kenapa perlu kita membutuhkan makan yang bergizi? Untuk biar anak sehat, biar bisa berkembang dan tumbuh dengan baik, dengan sehat, tidak mengalami namanya gizi buruk, stunting, ataupun yang mudah terserang penyakit. Yang ketiga, memperhatikan perkembangan anak. Yang namanya tugas orang tua, sebagai orang tua Bu ya, kita kan dari perkembangan ada 0 sampai 6 tahun kan itu masa-masa keemasan anak. Kita sebagai orang tua, kita wajib memperhatikan tumbuh kembang anak itu, sifatnya, pribadinya. Pasti kan kita sebagai orang tua kan pasti memperlihatkan perilaku anak. Yang ketiga tadi kan sudah kita lihat tadi, dianggap orang tua itu sebagai pohon. Yang pertama tadi kan sebagai akar, yang kedua sebagai batang, yang ketiga sebagai buah. Kenapa sebagai buah, Bu? Karena orang tua adalah contoh harapan yang baik untuk anak. Karena orang tua lah yang membimbing anak untuk berakhlak mulia, beriman, sehat, pintar, dan kuat. Karena orang tua adalah sebagai contoh bagi anak untuk sebagai dirinya. Karena bukan apa kan? Karena orang tua yang baik pasti anak baik. Ibarat memotong buah tidak jatuh dari pohonnya. Apa yang dilakukan orang tua pasti akan ditiru anak. Maka kenapa orang tua dianggap sebagai sampai sini paham Bu? Nah ini ada permainan ya. Capek aku. Dek, parah itu nanti. Iya biar aja. Jangan dibuka. Awas terus, banyak stres harus. Nah, jadi Duduk ya, duduk. sampai ada tendang reto ya kan? Sini. Di sini aja, Dek. Coba. Nah, Sini.
Sana situ. Kami kan tempatnya nggak kayak udah dekat pasar kami. Marai Wak, marai Wak, marai Wak. Anakmu gendong main, marai Wak. Oke, matikan aja. Matikan diri kan. Tadi video yang gambar pohon, inilah hasilnya. Karena dalam sebuah pohon itu ada akar, batang, dan buah. Akar itulah sebagai orang tua. Akar itu adalah sebagai orang tua, itulah fondasi anak. Jadi makin baik pendidikannya, baik agamanya, maka selalu menghasilkan anak yang lebih baik. Karena akar adalah fungsinya kan menyerap nutrisi dari tanah untuk menciptakan, menghasilkan buah yang baik. Begitu juga kita sebagai orang tua, Bu. Orang tua yang baik pasti menghasilkan anak yang baik, yang cerdas, yang sehat. Makanya semua sebagai orang tua kita wajib memfasilitasi pendidikannya, kesehatannya, kebutuhannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Kita tutup ya, Bu ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti ada kita pertemuan selanjutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.